Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 19 Februari 2021 berjudul Jangan Jemu Berbuat Baik. Dalam Galatia 6 ayat 9 dituliskan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu artinya kalau kita berhenti atau bosan berbuat baik, tandanya kita lemah dan kita tidak akan menuai. Itu juga berarti sebagai orang percaya, kita harus konsisten dalam perbuatan baik kita. Jangan cuma kalau mood saja kita berbuat baik, melainkan perbuatan baik itu harus menjadi style atau gaya hidup. Perbuatan baik yang dimaksud tentu baik menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Dan itu pasti menyangkut hubungan kita dengan sesama kita. Bagaimana kita bisa memperagakan hidup Kristus? Saya tahu memang tidak mudah, karena saat ini Tuhan Yesus tidak lagi kelihatan secara fisik, tetapi sejarah hidupnya dituliskan, firman-Nya bisa kita baca dan kita dengar. Apa yang dialaminya juga ada di Alkitab. Yang mana dari kesemuanya itu tentu kita bisa belajar. Bagaimana Yesus singgah ke rumah Zakius, meskipun banyak orang yang bersungut-sungut dan mengolok-oloknya dan mengatakan kenapa ia ada di rumah orang yang berdosa. Padahal ini teladan. Sedangkan kita justru cenderung untuk menghindar dari orang-orang yang di mata dunia dianggap berdosa. Kita lebih suka menjauhi orang yang suka mabuk, pezina, atau pencuri. Padahal kalau kita menerima mereka, bukan tidak mungkin melalui hidup kita mereka bisa bertobat. Tentu saya tidak bermaksud saudara bergaul dan hanyut dengan mereka. Tetapi maksud saya kita bisa menerima keberadaan mereka dan tetap menguasai diri kita. Karena faktanya orang seperti itu biasanya akan kembali berbuat dosa karena tidak ada yang bersedia membimbing. Semua orang cenderung menolak. Terkait akan hal itu dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita juga tahu bahwa Yesus juga mau bergaul dengan perempuan Samaria, yang mana ketika itu orang Samaria dipandang sebagai musuh orang Yahudi. Kalau ditanyakan bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa meneladani akan hal ini? Bisa menerima, bergaul, dan mengajak berbicara orang yang menjelek-jelekan kita? Yang telah menghancurkan hidup kita, yang telah memfitnah kita, yang menjadi musuh kita. Sukar bukan? Padahal firman Tuhan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Juga ketika maksud saya Tuhan Yesus berkonfrontasi dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang hendak menghukum wanita
berzinah dengan rajaman batu. Ini pun teladan yang luar biasa, di mana kita bisa belajar untuk tidak menghakimi orang yang bersalah, karena kita pun tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Tetapi umumnya yang terjadi, kita ikut membuli, saudara. Istilahnya ikut melempari batu. Padahal yang Tuhan mau, kita sadar bahwa penghakiman itu milik Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Selain itu, kita juga dapati Yesus begitu peduli dengan orang-orang yang mengikutinya sepanjang hari dan belum makan, dan ia memberinya makan. Ini juga teladan kepada kita supaya kita juga memiliki kepedulian. Kita harus sadar bahwa tidak semua orang seberuntung kita. Apalagi saat ini ada yang terkena COVID, mengalami musibah, ada yang karena banjir atau gempa dan harus mengungsi. Ada yang karena sakit atau mengalami kesulitan hidup dan membutuhkan pertolongan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Galatia 6 ayat 2 dan 3. Akhirnya ketika orang-orang menyalibkannya, Yesus masih sempat berkata, ampunilah ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Saudara dalam keadaan teraniaya dan terancam jiwanya, sungguh tidak mudah untuk bisa mengampuni. Tetapi yang Yesus lakukan, bahkan memohonkan ampun kepada Allah atas orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Fragmen di kayu salib itu juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Ia terus berbuat baik sampai akhir hidupnya. Itulah sebabnya ia menuai. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah perbuatan baik yang harus kita teladani dari yang mulia Tuhan Yesus. Dan kalau kita setia sampai akhir, maksud saya tidak jemu-jemu berbuat baik sampai Tuhan memanggil kita, kita pun juga akan menuai. Kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di surga. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita juga akan makan dan minum semeja sehidangan dengan Tuhan Yesus, bahkan akan menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas 22 ayat 30. Sebab itu, mari saya ajak, sebagai anak-anak Tuhan, kita jadikan perbuatan baik sebagai gaya hidup, style of life, bahkan menjadi falsafah hidup, way of life, yaitu dengan hidup seperti Yesus.
Percayalah, Roh Kudus pasti menolong. Amin. Tuhan memberkati.